berpuasa. Ada 3 ulama besar yang membimbing kita untuk memahami makna dan pesan moral puasa. Pertama, Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau mengatakan bahwa puasa itu adalah tarbiyatul irodah. Tarbiyah itu mendidik, al-irodah itu keinginan, kemauan, obsesi, cita-cita. Mengapa keinginan perlu dididik, perlu diarahkan? Karena sumber keinginan manusia itu 3. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah bisu. Maka target akhir tarbiyatul irodah itu adalah orang berpuasa itu dibimbing untuk mencapai nafsu mutmainnah. Agar apa? Agar akhir hayat dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau memasukkan puasa itu dalam salah satu kitabnya, satu bab tersendiri, yaitu Tazkiyatun Nafs. Puasa itu proses pensucian jiwa. Berdasarkan hadis Rasul, jiwa manusia itu bisa kotor seperti besi bisa berkarat karena kena air. Para sahabat bertanya, bagaimana mensucikan jiwa yang kotor seperti besi yang berkarat itu? Rasul menjawab, zikrul maut. Untuk membersihkan jiwa yang kotor itu dengan selalu mengingat mati. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, di bulan suci Ramadan kita bertemu dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Di sini kita menemukan titik korelasi kalau kotornya jiwa bisa dibersihkan lewat istighfar, lewat bertaubat. Di bulan Ramadan Allah menyediakan lahan, samudra ampunan Allah. Maka targetnya apa? Targetnya adalah munculnya tekad. Jangan sampai dosa terbawa mati. Kesempatan untuk bertemu dengan Syahrul Maghfirah untuk membersihkan dosa dengan Allah, dosa dengan sesama manusia harus diselesaikan mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Sehingga apa? Dosa tidak sampai terbawa mati. Tekad itu yang harus diwujudkan ketika kita mampu memahami bahwa puasa itu adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bapak Ibu, ketika dosa itu terbawa mati, resikonya tidak tertanggulangi. Sesudah mati tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tidak lagi bertemu dengan Syahrul Maghfirah. Tidak lagi bertemu dengan bulan Syawal yang lazim digunakan untuk saling bermaaf-maaf. Tidak lagi ketemu opor ayam, lontong, ketupat, tidak ketemu lagi. Resiko yang harus ditanggung apa? Pembersih dosa di akhirat itu nggak ada lagi kecuali api neraka. Oleh karena itu, mari kita bebaskan diri kita
dari akibat dosa yang terbawa mati, pembersihnya hanyalah api neraka. Maka dengan semangat membangun tekad dosa jangan sampai terbawa mati, itulah hasil dari tazkiyatun nafs. Kemudian yang ketiga yang sedang kita bahas ini, mengapa saya sampaikan 3 hal penting ini dan 3 ulama besar ini? Karena biar kita utuh memahaminya. Syekh Nasiruddin Albani mengemukakan bahwa puasa itu mengandung nilai tasfiyah. Sebenarnya judul kitabnya itu Tasfiyah wa Tarbiyah. Karena kalau waktunya cuma 1 jam, itu tidak nutut kalau membahas tasfiyah dan tarbiyah. Kalau dibahas itu 1 semester itu sebenarnya. Di sini cuma 1 jam, apalagi ditambah teklak-tekluk itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tasfiyah itu adalah pembersihan, Bapak Ibu. Tasfiyah itu pemurnian. Jadi kalau tarbiyah itu pendidikan, tazkiyah itu pensucian, kalau tasfiyah itu pemurnian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu sebuah proses pemurnian. Sesuatu yang dikatakan murni itu nggak ada campurannya. Kopi murni, emas 24 karat berarti emas murni. BBM yang tidak dioplos berarti murni. Ya cukup sampai di situ. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama 1 bulan proses pemurnian itu berlangsung secara kontinu. Dengan memurnikan ini, maka apapun yang dimurnikan itu bisa semakin berfungsi dengan optimal. Misalnya, kalau Ramadan yang dipanggil untuk puasa hanyalah orang yang beriman, berarti orang berpuasa dia sudah masuk menjadi orang yang beriman. Iman ini harus dibersihkan, jangan sampai dikotori oleh kemusyrikan, khurafat, tahayul, mistik, sinkritisme. Nah, agar iman ini termurnikan, maka iman harus disuburkan dengan wa'amilus sholihat, amal soleh. Maka semua amal ibadah Bapak Ibu, apa itu qiyamul lail, iktikaf di masjid, memberi makan mereka yang berbuka, takjil, sahur dan sebagainya, tilawah Quran, semua adalah amal soleh yang mensterilkan iman yang sudah kita miliki. Dengan begitu, surat Al-Fat ayat 4, Allah memberikan janji, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Jadi orang beriman itu hatinya tenang sebenarnya. Kenapa? Karena hiasan orang beriman itu mesti dengan amal soleh. Amal soleh ini melahirkan ketenangan. Orang bersedekah itu tenang, tapi orang bakhil itu mesti gelisah. Orang dermawan itu tenang, tapi orang medit, cetil, wal itu gelisah. Orang berkata benar itu tenang, orang berkata bohong itu mesti gelisah. Orang jujur itu tenang, karena jujur itu lekat dengan iman. Tapi orang berkhianat mesti gelisah. La imana liman la amanata lahu waladina liman la adalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat, dan tidak beragama bagi orang yang suka ingkar janji.
Jadi iman dan amanah itu mesti beriringan dan menahirkan ketenangan hidup. Tapi orang berkhianat mesti gelisah. Nah, liyazdadu imanan ma'imanihim. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah mereka miliki. Jadi untuk memupuk suburkan iman itu harus dengan amal saleh. Sehingga iman ini sudah memiliki potensi tenang, dengan beramal soleh Allah menambah ketenangan. Liyazdadu imanan ma'a iman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak nilai tasfiyah yang bisa kita raih selama puasa di bulan Ramadan itu 3. Pertama, tasfiyah pemurnian akidah atau keimanan. Yang kedua, pemurnian ibadah. Yang ketiga, pemurnian himmah. Himmah itu tekad, himmah itu obsesi, himmah itu semangat. Nah, Bapak Ibu, mari kita dalami satu persatu. Tasfiyah yang bisa kita rasakan langsung selama puasa di bulan suci Ramadan yang lalu adalah untuk memurnikan keimanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaruilah iman kalian, bersihkan iman kalian, upgrade iman kalian. Qalu, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kata kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasul ini perlu kita cerna, kita pahami, kita maknai agar betul-betul terbukti antara jadidu imanakum dengan aksiru min qawli la ilaha illallah. Sebab kita bertemu dengan fakta, kita bertemu dengan realita. Ternyata tidak otomatis orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lantas imannya terbersihkan, imannya termurnikan, tidak otomatis. Karena apa? Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun masih melestarikan kemusyrikan. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dosa, maksiat, kemungkaran juga dilakukan. Bahkan para koruptor Pertamina itu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti apa? Nggak ngefek kan? Nggak ada pengaruh. Mengapa? Karena hanya diucapkan di lisan, tidak sampai masuk ke dalam hati dan melahirkan perilaku la ilaha illallah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak kita harus memahami 5 makna agar kalimat la ilaha illallah itu memproses keimanan kita betul-betul mencapai proses pemurnian iman kita. Pertama, kalimat la ilaha illallah itu harus dipahami. Allah menyatakan sendiri bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Dalam surat Ibrahim 24-25 Allah berfirman, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin
asluha sabitun wa faruha fis sama tu'tiu kullahinin bidni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu kalau diucapkan orang menjadi baik. Karena hanya orang yang baik yang mengucapkan kalimat yang baik. Air suci mensucikan. Air comberan tidak bisa digunakan untuk berwudu. Hanya lisan yang baik yang mengucapkan kalimat yang baik. Atau kalimat yang baik hanya diucapkan oleh lisan yang baik. Secara harfiah itu, Pak. Karena itu orang yang sudah mengucapkan kalimat yang baik, mestinya kalimat-kalimat berikutnya itu serba baik, mencerminkan kalimat yang baik, la ilaha illallah. Dan tamsil surat Ibrahim 24-25 ini luar biasa. Setelah Allah menyatakan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, maka orang yang sudah mengucapkan kalimat yang baik harus seperti baiknya pohon. Baiknya pohon itu asluha sabitun, akarnya menggunjang, sehingga pohon itu tidak mudah tumbang. Kalau direfleksikan dalam kehidupan orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harusnya punya komitmen terhadap kebenaran. Tidak mencela-menceli, tidak mudah jadi orang munafik, tidak berbulu, tidak berbaju bunglon, tergantung di mana dia hinggap. Tidak jadi kutu loncat, apalagi bajing loncat. Dan tidak seperti pagi dele, sore tempe, malamnya jadi tidak ada inkonsistensi, itu tidak ada, mesti konsisten. Asluha sabitun itu mewujudkan karakter konsisten, istiqomah, tidak mencela-menceli. Wa faruha fis sama, cabang rantingnya menjulang. Maka pohon itu bisa dipergunakan untuk berteduh, baik di kala hujan maupun di kala panas. Maka orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi apapun dia harus menjadi pengayom dan pelindung, bukan pemeras dan penindas. Kalau menjadi apapun lantas menjadi pemeras dan penindas, la ilaha illallahnya menguat. Tidak membentuk karakternya menjadi orang yang bisa melindungi, mengayomi siapapun. Dan pohon yang baik itu tu'ti kullahinin bidni rabbiha. Pohon yang baik itu selalu panen pada setiap musim dengan izin Allah. Artinya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat untuk sesamanya. Seperti pohon itu kalau berbuah, buahnya itu tidak mungkin dimakan oleh pohon itu sendiri. Bapak Ibu punya mangga, ketika berbuah, yang makan mangga siapa? Ya Bapak Ibu sama codot. Karena bekasnya codot juga dimakan yang punya itu kan. Jadi Bapak Ibu, hidup ini harus menebar manfaat. Itulah buah dari kalimatan thayyibatan la ilaha illallah. Karena itu karakter ini betul-betul membawa kita memurnikan keimanan kita. Basicnya apa? La ilaha illallah yang dipahami dan dimaknai, bukan sekedar diucapkan. Yang kedua, la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, yakni kalimat yang mengesahkan Allah.
Dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi adalah kalimatul wahdah. Kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan para rasul. Jadi semua nabi dan rasul ajaran keimanannya itu hanya la ilaha illallah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat kepada ayahnya sendiri dan kaumnya dengan logika yang sangat sederhana, sesungguhnya mudah dipahami. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bahwa Tuhan yang kita sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Tuhan yang berhak kita sembah, kita ibadahi, kita mintai pertolongan, keselamatan, berkah dan perlindungan hanyalah Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Karena Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu hakikatnya bukan Tuhan. Jangankan arca, berhala, patung, ciptaan Tuhan saja tidak boleh disembah, apalagi Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Nabi Ibrahim sudah sampai situ di dalam memberikan pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Yang ketiga, la ilaha illallah itu kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu adalah kalimat kesepakatan. Kesepakatan antara siapa dengan siapa? Pertama, kesepakatan antara para rasul dengan Allah, bahwa misi ajaran keimanan yang harus disampaikan oleh para rasul hanyalah kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimatun sawa. Ikatan kalimatun sawa itu dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung antara Allah dengan para nabi dan para rasul. Kalimat kesepakatan antar nabi dan rasul, karena beliau-beliau itu memiliki sifat wajib yang namanya amanah, maka tidak mungkin kalimat kesepakatan ini dikhianati, baik mengkhianati Allah maupun mengkhianati kesepakatan antar rasul. Surat Ali Imran 64 menjelaskan hal itu. Kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Jadi antara Nabi Muhammad SAW dengan ahlul kitab itu nggak ada masalah sebenarnya. Awalnya nggak ada masalah karena sudah disepakati. Apa kesepakatan itu? Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah.
dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Inilah kalimatun sawa, kalimat kesepakatan. Saksikanlah bahwa kami, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di ujung ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap bijak. Pertama, Allah menyuruh Rasul untuk mengingatkan kembali dengan alul kitab tentang kalimat kesepakatan, kalimatun sawa. Adapun setelah diingatkan kok tetap tidak ada perubahan, Allah menyuruh Rasul, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslim. Katakanlah Muhammad, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu komitmen dalam Islam. Rasul tidak larut dengan dinamika yang berkembang di kalangan ahlul kitab. La ilaha illallah itu maknanya, sehingga mengantarkan kita punya komitmen tinggi. Nah, yang keempat, la ilaha illallah itu akan memurnikan keimanan kita. Proses tasfiyah berlangsung terus kalau dimaknai sebagai sumuliyatul usul. Sumuliyatul usul itu artinya sumuliyah itu sempurna, al-usul itu dasar. Al-usul itu bisa dimaknai sebagai pondasi. Jadi pondasi hidup yang sempurna itu la ilaha illallah. Kalau dalam surat Ibrahim 24:25 itu asluha sabitun, akarnya menghunjam, tidak mudah tumbang, tidak mudah tercerabut dari akarnya. Nah, Bapak Ibu, sumuliyatul usul ini bersumber dari surat Al-A'raf ayat 172, bahwa kalimat la ilaha illallah itu sudah tertanam sejak bayi berada di rahim ibunya pada usia 120 hari. Allah meniupkan roh ke dalam janin, kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kami menjadi saksi. Artinya bayi saat ditanya Allah itu sudah menjawab, dan jawabannya itu merupakan syahadat pertama bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang menciptakan bayi. Maka benar kalau Rasulullah SAW menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir dalam kondisi membawa fitrah. Fitrah apa? Fitrah bertauhid. Qalu bala syahidna itu artinya kontrak monoteisme. Sudah melakukan ikatan perjanjian ketuhanan. Qalu bala syahidna. Disitulah syahadat pertama diikrarkan oleh seorang bayi. Tidak peduli apakah bayi itu berada di rahim ibunya seorang muslimah, atau ibunya non-muslim, atau ibunya paganis, atau ibunya ateis 24 karat. Peduli. Yang jelas sudah syahadat yang pertama. Dan itulah sumuliyatul usul. Maka fa'abawahu yuhawidani ayunasironi ayumajisani. Kontrak monoteisme ini, fitrah bertauhid ini menjadi rusak karena pengaruh kedua orang tuanya dan pengaruh lingkungan di mana dia dibesarkan.
Karena itu orang yang masuk Islam sesungguhnya bukan masuk, kembali menemukan fitrahnya bertauhid yang dibawa sejak qalu bala syahid. Nah Bapak Ibu, kalau 4 makna ini bisa kita pahami dan kita wujudkan dalam kehidupan, maka dihadiahi oleh Allah dan Rasul. Hadiahnya apa? Kalimat la ilaha illallah itu menjadi miftahul jannah. Jadi kalau seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat itu dimaknai sebagai kalimat tauhid, kalimat itu dimaknai sebagai kalimatun shawab, kalimat itu dimaknai sebagai sumuliyatul usul, hadiahnya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Nasiruddin Albani dalam kitab Mishkatul Masabih halaman hadis nomor 1621. Jadi barang siapa yang akhir perkataannya, akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini hadiah. Maka selama 1 bulan proses tasfiyah ini berlangsung, eman kalau hasil ini lepas. Eman. Karena itu mari kita pertahankan 5 makna dan pesan moral kalimat la ilaha illallah untuk mengantarkan kita sedang melakukan proses pemurnian keimanan kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tasfiyah yang pertama. Sekarang tasfiyah yang kedua. Puasa itu proses pemurnian ibadah. Pemurnian ibadah berupa mengisahkan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahad, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Jadi imannya, proses pemurniannya berjalan, ibadahnya juga dilaksanakan secara murni. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Allah sudah membimbing kita dalam surat At-Taubah ayat 31, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat yang akrab bersama Bapak Ibu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ini proses tasfiyah dalam beribadah, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi ada sirkulasi yang luar biasa antara proses tasfiyah, mentasfiyai iman, memurnikan iman, memurnikan ibadah. Himpunan dari itu adalah dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Maka sayang sekali kalau masalah ibadah ini kemudian dikotori oleh berbagai macam, ya, misalnya bid'ah, misalnya lagi riya, sum'ah, ujub, itu mengotori ibadah. Iman jangan sampai dirusak oleh itu semua. Nah Bapak Ibu, 2 ayat yang saya sebutkan tadi menegaskan bahwa dalam memurnikan akidah harus diwujudkan dalam beribadah, yakni hanya Allah, tidak syirik, tidak menduakan Allah dengan segala sesuatu. Ibadah yang diajarkan dalam Islam adalah perkara tauqifiyah.
tauqifiyah itu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengapa demikian? Kalau sebuah ibadah itu tidak berlandaskan perintah, lantas yang ngasih pahala siapa? Kalau ibadah itu berdasarkan perintahnya Allah, maka yang menjanjikan balasan Allah. Dan perintah ibadah itu diterjemahkan teknis pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW, maka nyambung. Dua dasar inilah yang mengantarkan satu amalan menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah. Maka kalau enggak jelas perintahnya, lantas siapa yang memberi pahala? Kelak di akhirat banyak orang yang komplain kepada Allah, ya Allah, mana pahala untuk saya? Allah bertanya, kamu mengerjakan ibadah apa saja? Saya sudah mengamalkan ini. Terus Allah bertanya, siapa yang nyuruh? Saya ikut sana, minta pahala kepada orang yang kamu ikut. Jadi ibadah itu harus ada sumbernya. Quran, hadis, itu baru dikatakan ibadah. Itu pun masih ada berikutnya, dikerjakan dengan ikhlas mardotillah, ikhlas mencari ridhonya Allah. Mengapa ikhlas harus mencari ridhonya Allah? Karena ikhlas itu menurut pandangan ulama tasawuf ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya ikhlasul abdi. Ikhlasul abdi ini ikhlasnya orang yang mengabdi, yang diharap adalah pahala. Seperti pembantu mengabdi kepada majikan agar akhir bulan dapat gaji. Syukur-syukur dapat THR. Syukur-syukur dapat bonus. Syukur-syukur ada holiday kemana gitu. Itu level pertama. Ikhlasul abdi, ibadah yang dilakukan dalam rangka mencari balasan. Ini sudah ikhlas. Ada lagi yang lebih bagus, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang yang mencari cinta. Bapak Ibu sudah pengalaman. Kalau sudah demi cinta, rela berkorban demi yang dicintai. Orang itu kalau sudah dimabuk cinta, tidak hitungan, Pak. Sama dengan kalau orang mengejar mahabbatullah, itu nggak hitungan. Ibadahnya sudah nggak ada angka, nggak berbilang. Zikir pun sudah zikron kasiro, tidak berangkakan. Kenapa? Demi mengejar cinta. Seperti Rabi'ah al-Adawi itu. Rabi'ah pernah kok mengatakan kalimat yang antagonis. Saya lebih senang masuk neraka bersama ridhonya Allah daripada masuk surga tapi tidak bersama dengan ridho Allah. Mungkinkah? Tidak mungkin. Kalau Allah ridho, nggak mungkin dicemplungkan neraka. Karena neraka itu bukan tempatnya ridho, tapi tempatnya murkanya Allah. Nah kalau ridho ya otomatis di dalam surga. Tapi mengapa Rabi'ah menyatakan kalimat seperti itu? Saking semangatnya Rabi'ah dalam mencari ridhonya Allah, dalam mencari mahabbatullah untuk satu level lagi mencapai mardotillah, maka resiko cemplung neraka sekalipun dia rela demi mendapat ridho Allah. Sungguh pun nggak mungkin. Neraka itu bukan tempatnya ridho, tapi tempatnya murka. Nah, level ketiga adalah ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin itu artinya ikhlasnya orang yang bijaksana. Dalam beribadah tidak mencari pahala, karena pahala itu otomatis dijanjikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari
janji. Karena otomatis jadi motivasi saja. Karena otomatis nggak ada yang bisa memberi pahala kecuali Allah, jadikan motivasi. Untuk meningkat ke level kedua dan meningkat puncaknya level ketiga, yaitu ikhlasul arifin, yang dicari hanya ridhonya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah ibadah itu termurnikan dengan kejelasan adanya perintah dari Allah dan contoh dari Rasulullah SAW, ibadah itu harus dikerjakan dengan ikhlas mardotillah, mencari ridhonya Allah. Tidak apa-apa kalau selama ini mencari pahala itu sudah benar, sudah ikhlas, sudah dapat, tapi minimalis. Masih ada yang lebih maksimal, ada yang maksimalis, yaitu ikhlasul arifin, yang dicari semata-mata ridhonya Allah. Itu memurnikan ibadah. Dan yang ketiga, istiqomah. Jadi ibadah itu setelah dasar perintahnya jelas, motivasinya ikhlas mencari ridhonya Allah. Yang ketiga adalah ibadah itu dikerjakan secara istiqomah. Istiqomah itu punya dua makna. Pertama, keajekan, berkesinambungan, ibadah itu dikerjakan. Jadi sholat 5 waktu dikerjakan secara istiqomah, berkesinambungan. Istiqomah yang kedua, ada internalisasi nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial, sehingga orang yang beribadah karakternya seperti karakter ibadah itu. Misalnya, sholat itu kan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tidak hanya seketika kita sholat. Kalau sholat nggak mungkin mengerjakan keji dan mungkar. Keji dan mungkar tercegah itu sesudah sholat. Perilakunya jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Orang yang sudah sholat, perilakunya ya mencerminkan baiknya sholat. Maka nilai-nilai doa dalam sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, baca fatihah, baca surat ruku, i'tidal sujud, tasyahud sampai salam, sesungguhnya itu latihan bertutur kata baik. Untuk apa? Untuk qaulan ma'rufah, qaulan karimah, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan maisura, dan qaulan baligh. 6 kaulan-kaulan dalam Al-Quran ini induknya ada pada doa-doa selama Bapak Ibu sholat. Maka sesudah sholat harus kaulan karimah, kaulan ma'rufah, kaulan sadida, kaulan layyina, kaulan maisura, dan kaulan baligh. Itu internalisasi nilai sholat, itulah wujud istiqomah. Ada konsistensi antara sholat sebagai ritual dan perilaku sebagai spiritual. Nyambung. Karena itu jangan sampai sholat sudah bagus, tapi perilakunya tidak bagus. Sholatnya rajin, jamaah ke masjid rajin, tapi lisannya masih termasuk lambe turah. Bukan domble loh Pak lambe turah. Jangan, iman-iman, sholatnya itu iman-iman. Kalau sudah sholat ya perilakunya tanha anil fasya wal munkar, tercegah, terkendali dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada konsisten, itulah istiqomah. Sholatnya bagus, perilakunya mencerminkan bagusnya sholat itu. Demikian pula puasa.
perilaku yang dihasilkan lewat puasa, ibadah puasa harus terus ditindaklanjuti istiqomah sesudah puasa. Karena itu Bapak Ibu masih ada nilai-nilai puasa di luar Ramadan. Baca Quran yang masih dilanjutkan, tahun juga dilanjutkan. Jadi justru setelah Syawal dan sampai ketemu bulan Ramadan tahun depan ini, produktivitas hasil tasfiyah ini harus berkembang, jangan sampai berhenti. Nah itulah ibadah yang disyariatkan agar mengalami proses tasfiyah. Yang ketiga, himmah. Himmah itu artinya tekad, memurnikan tekad, obsesi yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu kemuliaan, itu himmah. Himmah merupakan karakter yang mendorong seseorang untuk mencapai maksudnya. Himmah ini dorongannya mesti nafsu mutmainnah, tidak mungkin nafsu lawamah atau amarah bisu. Kalau orang ingin tapi dicapai dengan cara yang jelek, itu nafsu amarah bisu. Tapi himmah ini sumber keinginan baik, dicapai dengan cara yang baik setelah sukses istiqomah dalam kebaikan, itu himmah. Misalnya bertekad mau jadi pejabat, baik Pak, baik. Kalau bertekad menjadi pejabat dimodali dengan kompetensi manajerial, punya profesionalisme, punya integritas tinggi, jadi pejabat pantas. Pantas. Semua orang mengakui. Karena apa? Berangkatnya dari himmah, punya obsesi, punya tekad, jadi karena didukung oleh kompetensi manajerial, profesionalisme, dan integritas tinggi. Tapi kalau ingin jadi pejabat seperti Ken Arok, pernah dengar cerita Ken Arok? Jadi Raja Singosari harus membunuh. Yang pertama yang dibunuh adalah Empu Gondro. Betul, berarti ingat tangga bukan lagi. Untuk apa? Menghilangkan jejak digital. Ya kan? Pusaka produksi Empu Gandring dipamerkan ke Kebo Ijo, dipinjamkan ke Kebo Ijo untuk jadi apa? Tumbal. Kebo Ijo dasar suka viral, pamer, kan zamannya zaman digital gitu ya. Nah, Kebo Ijo viral, aku punya. Kebo Ijo lengah, pusakanya diambil oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggula Medung. Tunggula Medung terbunuh, pusakanya di situ dengan gampang. Pemilik pusaka ini Kebo Ijo. Kebo Ijo ditangkap, dibunuh. Sudah berapa nyawa? 3 nyawa. Jadi himmah tidak seperti itu. Himmah itu tekad, obsesi yang didukung oleh kompetensi. Ken Arok tidak seperti itu. Saya khawatir penguasa sekarang itu gennya Ken Arok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kalangan sufi kata himmah bersinonim dengan kata tekad. Tekad bulat biasanya. Tekad berarti kemauan yang pasti, kebulatan hati atau iktikad. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah diterangkan. Karenanya makna tekad merupakan kekuatan jiwa yang bisa mempengaruhi segala sesuatu. Dengan tekad yang kuat akan mampu menembus takdir, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Tekad itu bisa menembus takdir karena semangat tinggi, dan Allah itu menghargai semangat orang. Allah itu menghargai sekali keistiqomahan seseorang. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, al-ilmu bita'alumi, al-hilmu bitahallum.
Ilmu didapat lewat belajar, harta didapat lewat kerja. Kuncinya apa? Rajin. Yang rajin cari ilmu dapat ilmu banyak, yang malas yang nggak dapat ilmu. Yang rajin bekerja dapat harta banyak, yang malas kerja dari mana dapat harta? Tekad itu bisa menembus takdir. Walaupun harta itu, rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi masih bisa karena Allah menyatakan sendiri, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sebelum kaum itu berikhtiar untuk merubah nasibnya sendiri. Nah, surat Ar-Ra'd 11 menyatakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi kita ini selalu diikuti oleh malaikat. Apalagi yang baru pulang umrohnya 10 hari lagi. Itu malaikatnya masuk banyak. Sering kali dirangkul aja Pak. Jadi kecipratan malaikat. Nah, jadi malaikat bergiliran membersamai kita. Di muka bumi dan di belakangnya mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjelaskan bahwa nasib itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi Allah punya kekuasaan yang lebih kuat, lebih kuasa daripada hukum yang telah ditetapkan. Qadha dan qadar itu hukumnya Allah, tapi iradah itu di atasnya Allah. Di atasnya qadha dan qadar. Karena kalau Allah menetapkan hukum dan tidak bisa dirubah oleh Allah, berarti yang berkuasa hukum bukan Allah. Tapi karena Allah punya iradah, kehendak, kemauan yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, maka kehendak Allah itu lebih berkuasa daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah memang menetapkan nasib manusia, tapi ketika manusia berusaha dan Allah ridho, maka nasib manusia dirubah oleh Allah atas iradah. Contoh yang paling konkret dalam bentuk sunatullah adalah Allah menciptakan hukum api membakar. Maka semua yang dibakar oleh api pasti hancur. Jangankan kayu, kertas, kardus, besi, baja itu bisa jadi bubur karena dibakar oleh api. Krakatau Steel itu kan mencetak berbagai logam untuk didesain sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi betoneser, jadi macam-macam. Api itu membuat besi jadi bubur. Namun ketika Allah berirodah, berkehendak melindungi kekasihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah cuma berfirman, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Api manut, tidak ngeyel. Api manut. Akhirnya api jadi dingin menyelamatkan Ibrahim. Kata bardan, inilah yang membuka hidayah seorang ilmuwan dari Amerika masuk Islam. Gara-gara ada kata bardan tadi. Dia berpikir, kalau ayat ini hanya menyatakan wahai api, jadilah dingin tanpa menyelamatkan, bisa jadi dinginnya mencelakakan. Kalau dinginnya di bawah 50 derajat, bisa jadi iwak pindang Nabi Ibrahim. Ya kan?
Tapi karena ada kata bardan wasalaman ala Ibrahim, nah, dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, maka bersatunya bardan wasalaman inilah, maka Nabi Ibrahim tidak celaka dibakar oleh apinya Raja Namrud. Nah, karena itu himmah, kekuatan dari dalam ini bisa menembus takdir. Bapak Ibu, sudah jam 7.05. Jamnya kok Oh mati, memang saya tolak biar nanti diganti. Karena sejak tadi pagi saya pentelengi kok jamnya belum diganti-ganti. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya aturkan. Doa kami mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat lahir dan batin, sehingga berkah dan ridho Allah selalu menyertai Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa tijaratan lam tabur bi rahmatika ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra nikmatika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan shadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ansur fi biladina haza imaman adilan wa biladil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sayra amalina ila yaumil qiyamah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari barat ke timur ini, masuk timur. Alhamdulillah. Nah, kemarin beli lagi.
Langsung. Guyus. Ke sana guyus dengan Menggo. Nah, kayak ke sana. Nah. Menggo.